Cerdas Kimia, bimbingan dan konsultasi belajar. Kita lanjutkan dalam hal elektrolisis dengan pembahasan soal nomor 1. Pada proses elektrolisis larutan kadmium sulfat dengan elektroda inet, reaksi yang terjadi pada elektroda positif adalah jadi di sini reaksi yang terjadi pada elektroda positif atau anoda. Kita bahas elektroda positif atau anoda, reaksinya adalah oksidasi. Jadi elektron di sebelah kanan reaksi dalam persamaan reaksi. Jadi kalau suatu zat terjadi oksidasi zat A, maka di sini akan membentuk ion. Dalam persamaan ini elektron ada di sebelah kanan persamaan reaksi. Ini mencirikan bahwa reaksi ini adalah oksidasi. Sedangkan reduksi elektronnya ada di sebelah kiri. Jadi di sini untuk kadmium sulfat ya, yang terjadi pada anoda atau elektroda positif adalah oksidasi. Jadi kita cari dalam persamaan reaksi ini yang elektronnya ada di sebelah kanan. Nah, kita lihat ya, untuk option A, elektron di kiri, berarti salah ya. Ini elektron dalam persamaan di kiri, jadi bukan oksidasi, juga salah. Yang C, elektron di kanan, kemungkinan betul. Ini juga di kanan, ini di kanan ya. Tapi mana yang betul? Di sini elektrodanya adalah elektroda inet ya. Berarti di sini nikel tidak ada kaitannya di sini ya. Berarti salah. Nah, kemudian yang mungkin H2O atau OH. Nah, karena di sini larutan CdSO4, dan larutan tersebut tentunya mengandung molekul air. Jadi dalam hal ini yang teroksidasi adalah molekul air. Jadi ini salah, maka jawabannya adalah C. Nomor 2. Pada proses elektrolisis larutan tembaga sulfat dengan elektroda platina, reaksi yang terjadi di anoda adalah ya, ini optionnya ya, reaksi yang terjadi di anoda. Anoda berarti reaksinya adalah oksidasi ya, oksidasi. Jadi ini jelas salah, ini kemungkinan betul, ini salah, ini kemungkinan betul, dan ini tidak jelas. Jadi ini. Nah, maka di sini kita bahas reaksi oksidasi, tetap reaksinya dalam persamaan elektron ada di sebelah kanan. Jadi salah yang A, yang B kemungkinan, kemudian yang C ya, yang D, dan yang E yang jelas. Nah, jadi antara dua ini. Nah, kita tahu elektrodanya di sini platina. Ya, jadi nanti terjadi reaksi di anoda, yaitu elektrodanya platina inet. Di sini dalam larutan ada SO4 dan ada ion tembaga. Nah, di sini mana yang akan terjadi reaksi oksidasi? Tentunya di sini
tembaganya itu kan tidak mungkin terjadi oksidasi ya, ionnya. Maka di anoda yang jelas ada molekul air. Jadi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi air. Jadi ini persamaan reaksinya. Dan jadi jawabannya adalah D ya. Kemudian nomor 3, elektrolisis larutan berikut akan menghasilkan larutan yang bersifat asam di anoda yang bersifat asam, kecuali berarti yang bukan. Kita bahas. Yang menghasilkan asam berarti ada ion hidrogen. Ya, jadi ada ion H positif. Nah, di sini Ag nitrat. Ya. Nah, jadi di dalam larutan Ag nitrat ini yaitu ada senyawa Ag nitrat dan ada senyawa air. Ya, jadi kalau kita perhatikan di anodanya ada nitrat, ion, dan ada air. Nah, air akan teroksidasi, ya, menghasilkan ion H positif. Nah, jadi jawabannya adalah AgCl. Nah, di sini AgCl karena yang ditanya adalah kecuali ya. Jadi kecuali di sini tentunya tidak menghasilkan asam. Berarti AgCl terion menjadi Ag, maka pada anoda terjadi oksidasi ion klor dan menghasilkan gas Cl2. Jadi tidak menghasilkan H positif. Ya, karena ini pertanyaan kecuali, jadi yang bukan menghasilkan H positif. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kemudian nomor 4, berapa Faraday yang diperlukan untuk mengendapkan 54 gram ion aluminium? Ya, rumusnya ini. Ya, rumus pengendapan dalam elektrolisis. Jadi ini berat yang diendapkan dalam elektrolisis. AR, I arus, T waktu, N adalah elektron yang terlibat, kemudian F adalah bilangan Faraday. Jadi beratnya di sini 54. Nah, ini kita ganti AR27. Nah, di sini kita tahu bahwa perkalian antara arus dan waktu itu namanya jumlah listrik. Nah, jadi di dalam soal ini yang ditanya berapa Faraday, berarti jumlah listriknya ya. I kali T sama dengan, nah, jadi 6 Faraday. Nomor 5, elektrolisis suatu leburan ya tanpa air di sini. Natrium klorida dengan elektroda C dan arus sebesar 1930 ampere selama 1000 detik menghasilkan endapan natrium sebanyak berapa? Kita bahas. Rumusnya ini ya. Kita ganti AR aluminium di sini ya, AR-nya 23. Ya, kemudian di sini arus, waktu, dan di sini valensi ya. Jadi valensinya 1 atau elektron 1, di sini bilangan Faraday 96500. Jadi hasilnya 4,6 gram. B. Nomor 6, elektrolisis suatu larutan natrium klorida menghasilkan 11,2 liter gas Cl2 pada anoda. Banyaknya muatan listrik yang dialirkan. Iya, rumusnya kita pakai mol. Mol arus kali waktu dibagi N kali F. N jumlah elektron ya.
mol itu tentunya di sini untuk gas. Cl2 adalah dalam keadaan STP berapa mol, yaitu volume dibagi 22,4. Arus I kali T, N-nya 2 ya, elektron yang terlibat dalam klorida ya, gas ya, 2, N-nya atau elektronnya, kemudian bilangan faradaynya F. Nah ini setengah, jadi I kali T-nya sama dengan 1,00 F. Jadi jawabannya adalah C. 7. Arus listrik 1,5 F dialirkan melalui suatu larutan asam. Banyaknya gas hidrogen yang terbentuk. Ya, kita bahas rumus mol I kali T dibagi N kali F ya. Jadi molnya arus listrik 1,5 F, 1,5 Faraday ya, bagi 2 kemudian F. Ini jadi kita hilangkan F-nya, jadi hasilnya banyaknya mol 0,075. 8. Dalam suatu proses elektrolisis larutan asam sulfat terjadi 2,24 desimeter kubik ya, atau liter di sini gas hidrogen pada STP. Jika jumlah muatan listrik yang dialirkan ke dalam larutan perak nitrat, maka banyaknya perak yang mengendap. Kita bahas ini rumusnya, karena ini ada 2 zat dalam yang terlibat dalam elektrolisis ini, maka kita pakai hukum Faraday kedua ya. Berat zat 1 dibanding berat zat 2 sama dengan AR-nya 1 dibagi valensinya, AR2 bagi valensi. Atau kita pakai rumus mol zat 1 kali valensi sama dengan mol zat 2 kali valensi. Molnya berapa? 22 ya, zat yang untuk di sini gas hidrogennya 2,24 liter ya, kita bagi 22,4 ya, kita jadikan mol karena dalam keadaan STP. Valensinya 2 ya, jadi ini bukan atom hidrogen tapi molekul hidrogen, jadi elektron yang terlibat 2. Ag valensi 1, jadi beratnya kita hitung berat Ag ya, jadi berat Ag dibagi 108, jadi berat Ag nya, berat peraknya adalah 21,6 G. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dalam pembahasan soal elektronika.